Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BPOM semuanya. Senang sekali saya Fani Lianda hadir kembali dalam podcast Balai POM di Bengkulu menyapa para pendengar dan sahabat BPOM semuanya. Untuk hari ini, kali ini kita akan membahas tentang keamanan pangan. Yang di sini juga sudah hadir narasumber kita yaitu Ketua Tim Substansi Infokom, Ketua Tim 2 Substansi Infokom Balai POM di Bengkulu, Bapak Denton RM Simamora SSI yang telah hadir, yang akan memberikan materi tentang keamanan pangan. Nah, mungkin kita langsung aja ya Pak ya, kita akan ngobrolin tentang keamanan pangan, apa saja yang berpengaruh jika keamanan pangan ini misalnya bagaimana nantinya keamanan pangan ini dijaga, dan kaitannya mungkin ada kaitannya dengan stunting atau juga dengan program pemerintah sekarang yaitu makan bergizi gratis. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit kepada pendengar kita. Baik, halo sahabat BPOM Bengkulu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat kami Balai POM Bengkulu untuk sosialisasi terkait dengan keamanan pangan. Jadi, keamanan pangan itu adalah suatu kondisi atau keadaan untuk menjaga agar pangan itu tetap aman, bebas dari 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, dan juga cemaran fisik. Di samping itu juga sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi dalam hal ini cemaran biologis itu diantaranya adalah seperti cacing, bakteri, parasit gitu ya, protozoa itu adalah masuk dalam cemaran biologis Bu. Ya. Kemudian cemaran kimia itu seperti misalnya logam berat dan juga bahan-bahan kimia yang dilarang dalam makanan seperti boraks, formalin, dan juga pewarna makanan tekstil ya yang dimasukkan ke dalam makanan seperti rodamin dan juga metadinielo. Kemudian cemaran fisik itu diantaranya seperti kuku, rambut, kerikil, dan lain sebagainya begitu Bu. Yang tidak boleh ada pada makanan. Iya betul, tidak boleh ada dalam makanan Bu. Adapun kaitannya keamanan pangan ini dengan kondisi stunting itu dapat kita jelaskan seperti ini Bu. Pangan aman itu kan terkait dengan bagaimana makanan itu yang disajikan itu memiliki nilai gizi. Ya, betul. Nilai gizi seimbang ini maksudnya adalah suatu susunan makanan yang harus ada di dalam makanan dalam segi jumlah ataupun jenisnya yang dibutuhkan oleh tubuh, yang diikuti oleh aktivitas fisik, menjaga kebersihan, kemudian bagaimana supaya menjaga berat badan itu sesuai dengan apa yang diatur dalam kebutuhan inilah kesehatan bagi pertumbuhan kita. Jadi kalau misalnya ini tidak terpenuhi, maka akan timbul yang namanya stunting Bu. Stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak khususnya untuk usia balita bawah 5 tahun. Dalam hal ini waktu yang sangat rentan itu adalah 1000 hari pertama dari kelahiran, mulai dari sejak janin, itu dari kandungan sampai umur 2 tahun. Adapun akibat jangka panjang apabila stunting ini terjadi pada anak, pertama itu adanya ini Bu, perlambatan pada kognitif anak, mulai dari cara belajar, bagaimana dia berkonsentrasi, mengolah setiap informasi, itu akan terhambat Bu. Makanya inilah yang menjadi fokus dari pemerintah kita sekarang adalah bagaimana memunculkan suatu program yang namanya makan bergizi gratis Bu. Untuk salah satunya mencegah stunting Bu. Iya, mencegah stunting. Adapun sasarannya itu adalah anak-anak sekolah, SD dan SMP, kemudian masyarakat yang rentan terjadinya stunting. Makanya pemerintah hadir untuk menghadirkan suatu terobosan baru, yaitu makan bergizi gratis dalam rangka mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045. Jadi ini ada program yang sangat bagus sebenarnya dari pemerintah, maka kita dari Balai POM secara khususnya Balai POM Bengkulu mendukung program pemerintah ini seperti itu Bu. Iya baik, berarti keamanan pangan ini memang sangatlah penting ya Pak. Sangat penting sekali Bu. Hanya harus aman pangannya, tapi juga
untuk mencegah stunting tersebut gizinya juga harus cukup dan seimbang, Iya, begitu ya Pak ya. betul, Bu. Sehingga pemerintah juga memunculkan program Heeh. makan bergizi gratis ini Iya. untuk mencegah stunting tersebut. Betul Baik. betul sekali. Iya. Nah, kemudian Pak, itu untuk yang ke arah stunting dan sehingga menimbulkan program pemerintah ya, Iya. makan bergizi gratis. Nah, untuk keamanan pangan lainnya, bagaimana Pak? Apa saja mungkin yang harus kita lakukan, terutama ya masyarakat, sahabat BPOM di rumah, untuk bagaimana untuk menjaga keamanan pangan ini. Nah, iya, apa saja tipsnya? Begitu, Bu ya. Bisa Bapak share sedikit gitu kepada. Jadi kita mengenal namanya 5 kunci keamanan pangan dalam memilih pangan gitu ya. Pertama adalah kenali pangan aman, baru yang kedua adalah beli pangan aman di tempat yang sesuai dengan kriteria keamanan pangan ya, seperti itu Bu. Kemudian baca label dengan seksama, kemudian jaga kebersihan, dan yang kelima laporkan ya Pak. Laporkan, laporkan jikalau ada sesuatu yang mencurigakan. 5 kunci keamanan pangan dan memilih pangan. Tetapi di dalam tips kita mengkonsumsi pangan, kita mengenal yang namanya ceklik. Ceklik ini Bu. Ceklik itu adalah suatu akronim dari cek kemasan, label, izin edar, kemudian kadaluarsa. Seperti itu Bu. Jadi seperti kemasan dari suatu pangan yang baik itu adalah dia tetap utuh, tidak bocor ataupun rusak. Kemudian label kita harus jeli dan juga seksama melihat informasi apa aja yang ada di dalam label. Nah, iya, ini mungkin sangat penting ya Pak ya, bagi masyarakat dan sahabat BPOM yang mendengar, bagaimana sebenarnya label pada kemasan produk, baik itu obat dan makanan, sangat penting ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana seharusnya masyarakat saat sebelum membeli produk, apa yang harus mereka lakukan terhadap label kemasan tersebut. Jadi label kemasan itu adalah informasi baik berupa tulisan ataupun gambar ataupun gabungan keduanya yang menggambarkan produk itu sendiri. Jadi label itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, itu diantaranya adalah terdiri dari nama jenis, nama dagang, daftar bahan yang digunakan, asal-usul bahan, kemudian ada tanggal kadaluarsa, ada berat bersih, ada nomor izin edar, ada logo halal. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengecek nomor izin edar di dalam label itu, kemudian kadaluarsanya. Nah, semua itu penting, tetapi yang paling penting kita harus perhatikan adalah nomor izin edar dan juga tanggal kadaluarsanya gitu Bu ya. Kenapa nomor izin edar? Karena sebelum produk ini beredar, Badan POM sudah melakukan yang namanya pengawasan pre-market. Pengawasan pre-market itu diantaranya adalah mulai dari pengawasan sarana tempat produksinya, kemudian menguji produk itu sebelum diedarkan, kemudian menilai label kemasan yang dimiliki oleh produk ini apakah sudah memenuhi ketentuan apa tidak, seperti itu Bu. Kemudian setelah selesai semua itu memenuhi syarat, maka Badan POM mengeluarkan nomor izin edar. Jadi tidak gampang istilahnya kita membiarkan produk itu beredar begitu saja di masyarakat. Semua udah dalam rangka pengawasan untuk menjamin produk ini aman, bermanfaat dan bermutu, berkhasiat bagi masyarakat. Seperti itu Bu. Itulah pentingnya label pada suatu produk kemasan ya Pak. Betul Bu. Nah iya, mungkin di selain info-info tersebut ada info apa lagi Pak yang pada kemasan tersebut yang harus mungkin masyarakat tuh harus aware gitu terhadap informasi tersebut. Ya seperti itu tadi Bu, nama produsennya, tempat produksinya, kemudian ya itu tadi kadaluarsanya itu Bu. Kadang orang masyarakat ini kan menggunakan produk ini tanpa melihat kadaluarsanya, padahal ini sangat penting karena kualitas suatu produk itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana tanggal kadaluarsanya itu berlaku. Iya baik. Nah mungkin tips Bu untuk masyarakat nih Pak, sahabat BPOM yang mendengarkan,
mungkin perlu pembiasaan ya Pak untuk sebelum membeli untuk membaca label tadi ya seperti yang sudah Bapak terangkan, bagaimana harus dicek dulu izin edar dari BPOM-nya. Itu tadi Bu, kalau terkait izin edar itu ada kita punya aplikasi. Baik. Namanya itu BPOM Mobile, kemudian kita punya site namanya Cek BPOM. Baik. Cek BPOM, seperti itu. Jadi satu aplikasi, satu yang site ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengecek sekian banyak produk yang beredar di negara kita. Oh, baik. Di negara kita gitu. Ya, berarti untuk mengeceknya di label tersebut sudah ada izin edarnya. Apakah ini benar atau tidak? Betul. Nah, masyarakat bisa mengeceknya melalui aplikasi BPOM Mobile atau Cek BPOM di Cek BPOM ya, di site seperti Cek itu Bu. Baik. Jadi itu kalau kita buka di dalam aplikasi itu, misalnya di Cek BPOM, itu banyak pilihannya di dalam cek. Misalnya berdasarkan nomor registrasi, berdasarkan nama produk, berdasarkan nama dagang, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu atau sahabat BPOM Bengkulu secara khusus, misalnya pengen mengecek suatu produk dengan cek BPOM, itu banyak pilihannya, mulai dari nomor registrasinya, atau kita pilih misalnya nama produknya, nama dagangnya itu bisa kita pakai untuk mengecek kebenaran produk itu. Berarti semua informasi yang ada di label bisa kita gunakan untuk mengeceknya ya Pak ya? Maksudnya tidak hanya berdasarkan izin edarnya saja, lewat nama produknya juga bisa, lewat nama produsen mungkin juga bisa ya Pak ya? Dan di dalam aplikasi BPOM Mobile, misalnya kita mendownload aplikasi BPOM Mobile, itu bukan hanya untuk memverifikasi produk. Ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, apa saja fitur lainnya selain di dalam untuk BPOM Mobile ini mengecek nomor izin produk. Oke, siap. Jadi selain untuk memverifikasi atau mengecek produk yang ada di negara kita ini, yaitu obat, makanan, kosmetik, jamu, ataupun suplemen kesehatan, itu kita juga bisa menggunakan BPOM Mobile ini untuk melakukan pengaduan. Pengaduan dari masyarakat, kemudian ada juga di sana berita-berita aktual terkait dengan produk makanan di BPOM seperti itu ya. Fitur di dalam BPOM Mobile ini diantaranya pertama ada menu memindai 2D barcode. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing ya untuk mengetik angka-angkanya, langsung aja di scan barcode Bu. Ini sangat canggihnya. Misalnya kita ambil aja produk ini ya, produk Aqua Mas ini kan ada barcode-nya, 2D barcode. Ini tinggal kita scan aja dengan smartphone kita klik bagian yang mesti kita klik. Setelah kita scan kan biasanya ada yang perlu kita klik, dia akan muncul produk ini terdaftar atau tidak, seperti itu. Kemudian selain scan 2D barcode, di sana juga ada menu untuk melihat riwayat pemindahan yang sudah dilakukan, ada menu untuk mengakses berita pengawasan, kemudian berita untuk melakukan pengaduan, balik lagi yang seperti tadi semuanya. Jadi fitur-fitur ini lengkap. Jadi bukan hanya dicek BPOM, di BPOM Mobile juga fitur itu juga ditampilkan seperti itu. Iya, berarti tidak ada ruginya ya bagi tidak ada ruginya untuk mendownload, menginstal aplikasi BPOM Mobile ini di handphone masing-masing. Karena selain untuk bisa mengecek nomor izin edar, bisa juga ada berita terkait pengawasan dari BPOM. Kemudian ada temuan-temuan kita bisa lakukan pengaduan. Baik, dan yang paling penting bisa melakukan pengaduan ya Pak. Betul Bu, kan kadang ada ibu-ibu misalnya kan atau remaja putri ada kosmetik karena saking banyaknya manfaat yang dimunculkan di dalam produk itu, akhirnya tertarik untuk membeli. Padahal bisa saja produk ini mempunyai izin edar palsu atau tidak memiliki izin edar sama sekali seperti itu Bu. Jadi kita perlu melakukan pengaduan juga ke Badan POM untuk demi menjaga ya keamanan dan juga masyarakat ini tidak tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya yang merugikan kesehatan. Baik, berarti hanya dengan satu aplikasi. Jadi bisa saat satu produk bisa dicek
nomor izin edarnya, Mm-mm. saat tidak terdaftar, Mm. langsung juga bisa melakukan pengaduan di aplikasi Betul, tersebut. betul Jadi Bu, tidak betul. perlu lagi Iya, harus datang ke kantor BPOM iya, Bengkulu atau betul, bagaimana. Jadi inilah pentingnya, betul. apalagi di zaman teknologi sekarang Mm-mm. ya Pak ya, bagaimana Dipermudah pentingnya. semuanya, Betul lancar sekali. semua Untuk Bu. aplikasi ini adalah mempermudah para sahabat BPOM untuk dapat mengakses apapun itu terkait BPOM ya, Iya, baik betul. itu mengecek nomor izin Mm-mm. edar, ada berita, ada juga bentuk pengaduan di situ. Jadi sudah bisa apa saja dalam satu aplikasi. Jadi silahkan sahabat BPOM untuk menginstal aplikasi BPOM Mobile di HP-nya masing-masing ya Pak ya. Betul, Itu betul Bu. sangat berguna. Jadi tidak perlu berlangsung lama. Iya, Saat datang misalnya membeli suatu produk, langsung di-scan saja betul Bu, apakah ini sudah aman atau tidak, sudah betul. terdaftar atau tidak. Jadi manfaatnya itu Bu, bukan hanya untuk kita juga, Betul. kepada masyarakat yang lain juga Iya. itu bermanfaat. Akhirnya BPOM pun akan menindaklanjuti. Betul Oh, sekali. ini yang perlu dilakukan Iya. Penyelesaian masalahnya seperti ini gitu. Iya, Seperti itu. bergerak cepat ya Pak Iya, ya. betul, Jadi, bergerak cepat. ya tidak menunggu waktu Betul. lama karena keunggulan aplikasi ini. Betul, Ya, betul, baik. betul. Mungkin tipsnya nih Pak, mungkin bagi sahabat BPOM di rumah yang mendengarkan podcast ini, mungkin sudah menginstal, tapi kadang-kadang lupa atau bagaimana. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak biar terbiasa begitu untuk mengingat apa yang seharusnya dilakukan sebelum membeli produk ini? Gitu. Ya itu tadi Bu, ingat checklist itu kan Iya. tadi, kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Jadi ini yang perlu kita ingat selalu, Bapak Ibu dan juga semua rekan-rekan sahabat BPOM, ingatlah checklist ini, kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ini yang sangat penting. Kemudian kita juga udah punya subsite Bu, Baik. subsite kata BPOM. Ya. Ini bisa diklik Ya. atau kita cari di bagian pencarian. Ya. Kita tuliskan www.pom.go.id/ atau garis miring Ya. kata BPOM. Ya, Jadi baik. di sana banyak informasi yang bisa kita cari ataupun kita coba pelajari terkait dengan obat dan makanan. Apapun itu. informasi. Apapun tentang informasinya ya. Badan POM begitu Iya. ya Pak ya. Bukan kata orang, tapi ingat kata BPOM. Kata BPOM. Jadi seperti harus itu, Bu. kata BPOM. Iya gitu Bu, ya. iya. Jangan- Karena kita Iya, betul yang sekali. memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan obat dan makanan ini, tentunya kita lebih mengertilah terkait itu. Iya. Seandainya sahabat BPOM meragukan suatu produk begitu kan, jadi bisa langsung menuju pencarian, akses alamat tadi Iya. yang sudah diberikan oleh Pak Denmark untuk mengetahui apakah Informasi ini apa yang mau betul iya. atau tidak. Atau kalau misalnya tidak ada jawaban di sana, bisa juga datang ke tempat kita Bu ya, Ya, ke baik. BPOM Bengkulu. Ya. Di Jalan Depati Payung Negara. Iya, Seperti itu. baik. Untuk Iya, mendapatkan ULPK. informasi lebih lanjut. Betul, gitu. betul. Iya, mungkin selain bisa datang ke kantor BPOM Bengkulu, karena mungkin akses yang terbatas atau bagaimana, bisa juga ini ya, melihat di media sosial kita. Betul, Media sosial media kita sosial ada kita. semua ya. Kita punya Instagram itu @bepom.bengkulu. Kemudian kita juga punya Facebook Balai POM di Bengkulu. Kemudian kita juga ada YouTube Balai POM di Bengkulu, dicari saja. Dan website kita juga ada bengkulu.pom.go.id. Jadi para sahabat BPOM dan masyarakat semua, untuk informasi-informasi terkait produk obat dan makanan ataupun terkait apapun tentang BPOM bisa langsung ke media sosial kita ya, khususnya BPOM Bengkulu. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Danton atas bincang-bincangnya, informasi yang diberikan seputar keamanan pangan, dimulai dari tidak hanya harus aman tapi juga harus gizi yang seimbang untuk mencegah stunting, dan juga kita siap untuk mendukung program pemerintah dalam yaitu makan bergizi gratis untuk mencegah stunting tersebut. Kemudian diingat kembali para sahabat BPOM untuk memiliki kebiasaan membaca label sebelum
membeli suatu produk. Yang paling utama yaitu apakah ada izin edarnya ataupun tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau tanggal kadaluarsanya sudah lewat, jangan dikonsumsi lagi. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah kemudian juga untuk memudahkan pengecekannya bagaimana, bisa diinstal aplikasi BPOM Mobile. Nah di situ nanti bisa langsung scan barcode pada produk tersebut, apakah dia terdaftar atau tidak. Kemudian jika terdapat produk yang tidak terdaftar izin edarnya setelah di-scan, itu bisa langsung melakukan pengaduan. Di aplikasi tersebut juga bisa, ke kantor Balai POM Bengkulu juga bisa, di media sosial juga bisa. Bisa semuanya dihubungi. Baik, terima kasih para pendengar yang sudah mendengar podcast kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Denton, atas kehadirannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada podcast-podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.